habis terbahak-bahak akhirnya ditahan. Krompiang, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ada hadiah kecil malam ini. Benar yang saya katakan, Roy Suryo dalam posisi yang cukup bahaya ketika dia dipanggil untuk diperiksa untuk yang ketiga kalinya. Sebenarnya, Roy Suryo bikin blunder yang cukup parah sih. Roy Suryo lolos dari 2 pemeriksaan, bisa jadi karena alasan kesehatan. Usai pemeriksaan pertama, Roy Suryo tumbang, muntah dan lemas di kursi roda. Pada pemeriksaan kedua, dia memakai penyangga leher medis. Setelah itu, dia kedapatan mengikuti touring di acara klub Mercy. Ini sebenarnya menyanggah anggapan bahwa Roy Suryo sakit. Malah video tertawanya yang terbahak-bahak itu viral dan menjadi bahan cibiran. Rasanya orang ini terlalu susah untuk tidak bikin sensasi. Kalau menurut saya, ini adalah titik di mana Roy Suryo seperti menanam ranjau tapi dia yang menginjaknya sendiri. Dan ternyata memang benar, Polda Metro Jaya akhirnya memutuskan menahan Roy Suryo tersangka kasus dugaan penodaan agama. Roy Suryo ditahan mulai malam ini. Penyidik memutuskan mulai malam ini terhadap Roy Suryo Noto Diprojo sebagai tersangka ujaran kebencian. Ini mulai dilakukan penahanan. Kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Indra Zulpan dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat kemarin. Denny Siregar pun seketika langsung melontarkan sindiran singkat melalui akun Twitternya Denny Siregar 7. Krompiang, tulis akun Twitter Denny Siregar Jumat 5 Agustus 2022. Sindiran tersebut disertai tautan berita tentang penahanan Roy Suryo. Tanggapan layar cuitan Twitter Denny Siregar. Polisi melakukan penahanan terhadap Roy Suryo karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Bisa jadi barang bukti yang dimaksud adalah akun Twitternya karena polisi juga menyita akun Twitter Roy Suryo yaitu @krmt_roysuryo2. Roy Suryo dijerat pasal penodaan agama dan hate speech dengan pasal berlapis. Dia dijerat pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Ancamannya adalah paling lama 6 tahun penjara atau denda 1 miliar rupiah. Selain itu, dia juga dijerat pasal 156A KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Satu kata buat berita ini, ambiar. Harusnya kalau mau drama jangan setengah-setengah, harusnya konsisten ya. Awalnya duduk di kursi roda, lalu pakai penyangga leher, lalu tidak usah keluar. Kalaupun dipanggil, muka diperban saja dengan alasan terantuk pintu atau ditendang kuda. Ini malah ikutan acara touring, ya ambral, ya ambiarlah. Tertawa terbahak-bahak membawa sengsara. Sekarang Roy Suryo sudah ditahan, mungkin ini adalah kebahagiaan banyak pihak, yaitu dari pihak pelapor, umat Buddha yang merasa tersinggung dengan cuitan Roy, dan publik yang memang sudah kesal dengan ulahnya dulu. Bagi yang mau merayakan penahanan ini dengan kirim karangan bunga, silahkan. Mau bikin acara dangdut 7 hari 7 malam juga silahkan. Mau bikin pesta atau hajatan besar juga silahkan. Mau bikin acara joget pakai lagu EDM juga silahkan. Episode ini sudah berakhir, ending yang manis dengan ditahannya Roy Suryo. Episode berikutnya juga tidak kalah bikin penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah akan ada drama sakit lanjutan, misal masuk angin sehingga harus dilarikan ke rumah sehat? Benar sekali, rumah sehat bukan rumah sakit. Atau apakah akan ada permintaan penangguhan penahanan dengan istri dijadikan sebagai jaminan? Atau ada netizen yang khawatir dengan panci dan ember? Apakah barang-barang tersebut akan aman? Kita berharap Roy Suryo sehat-sehat saja. Semoga dia bersikap jantan menghadapi kenyataan ini. Bila perlu tunjukkan kalau dia bisa tertawa terbahak-bahak di penjara. Ini bakal epik dan tidak biasa sih. Biasanya orang yang baru ditahan suka play victim agar dikasihani seluruh makhluk alam semesta. Kesimpulannya tinggal menunggu persidangan dan vonis dari hakim. Perjalanan perjuangan masih jauh, ditahan atau tidaknya Roy Suryo bukanlah masalah. Keputusan akhir ada di tangan hakim. Jaksa menuntut tapi hakim yang memutuskan. Kira-kira Roy Suryo bakal dipenjara berapa tahun? Akhir kata, pelapor dan umat Buddha yang merasa tersinggung atau kesal sekarang sudah bisa lepas, sekarang sudah bisa bernapas lega.
Keadilan sudah didapat meski endingnya masih belum diketahui. Setidaknya keinginan semua orang akhirnya terwujud. Roy ditahan, tidak ada lagi tawa lepas sampai mulut melebar. Tinggal menghitung hari demi hari, menunggu nasib di tangan hakim. Bagaimana kalau menurut Anda? Terkapar kena prank, kali ini Kadrun kena jebakan Batman Denny Sregar, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pegiat media sosial Denny Sregar mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dirinya sedang berada di atas kursi roda. Dalam foto yang dilihat di akun Twitternya, kedua tangan Denny juga terlihat banyak perban dan satu botol infus. Meski berada di kursi roda, Denny masih bisa menebar senyuman ke arah kamera yang diduga sedang menjepret kondisinya. Doakan ya teman-teman, semoga lancar, ujar Denny seperti dikutip dari akun Twitternya Kamis 3 Agustus 2022. Cuitan Denny ramai dikomentari para pengguna Twitter. Mereka pun memanjatkan doa untuk kesembuhan mantan wartawan itu. Insya Allah selalu sehat bro, BTW itu gambar stok lama kayaknya. Buat nyeneng-nyenengin Kadrun ya bro, ucap akun @husin969sir. Denny lalu membalas komentar akun @husin969sir dengan emoji tertawa sampai menangis. Mau buktiin Kadrun sumbu pendek, penuh kebencian dan tidak punya rasa kemanusiaan, WKWK. Pancingannya berhasil, kata akun @kita_adik. Ah Jan, cuk lu om, bikin kaget saja, komentar akun @zainal2108. Ini foto sekarang apa foto lama yang biasa Kadrun munculkan bang? Tanya akun Dewov37. WKWK, foto lama banget, jawab Denny Sregar. Denny kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah mendoakannya. Ia juga meminta agar film Sayap-Sayap Patah bisa tayang lancar pada 18 Agustus. Thanks untuk semua doanya. Saya minta didoakan semoga film Sayap-Sayap Patah tanggal 18 Agustus nanti lancar semua, katanya. Ia pun mengklarifikasi unggahannya yang sedang menggunakan kursi roda. Menurutnya, foto itu merupakan foto lawas yang sengaja dipostingnya buat lelucon. Untuk masalah foto, itu foto tahun 2018. Senang aja ngeprank Kadrun yang suka bikin meme, tuturnya. Foto tersebut diketahui sering dibagikan di media sosial, khususnya saat Denny dikabarkan pernah mengalami operasi jantung. Salah satu media yang melampirkan foto tersebut, misalnya Batara News, pada 16 Mei 2021 merilis berita dengan judul "Jantungnya sudah dipasangi ring". Denny Sregar cerita perjuangannya kena COVID-19 dengan melampirkan foto tersebut. Sebagai informasi tambahan sebelumnya, pegiat media sosial Denny Sregar mengungkapkan bahwa dirinya pernah terpapar wabah COVID-19. Lewat tulisannya di media sosial Facebook, Denny menceritakan perjuangannya yang mati-matian melawan penyakit itu. Dalam tulisan tersebut, Denny juga membeberkan bahwa dirinya sebenarnya sudah melewati operasi pemasangan ring pada jantung. Padahal aku khawatir, ring di jantungku akan berbalik melawanku. Ternyata Tuhan masih sayang padaku, tugasku di dunia belum selesai, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Tulisnya di media sosial Sabtu 15 Mei 2021. Dia awalnya menceritakan saat COVID-19 itu mulai datang. Badannya mendadak mengalami panas tinggi yang tidak seperti demam biasa. Panasnya menurut dia seperti ada api membara. Dia pun langsung mengisolasi diri. Langsung saya mengungsikan diri. Saya kunci diri di sebuah apartemen dan tidak boleh ada yang datang. Saya gak tahu apakah hidung saya sudah tidak bisa merasakan bau karena sudah sibuk dengan badan menggigil sampai ke tulang-tulang. Saya tidak mau ke rumah sakit karena tahu jika saya di sana, mental saya pasti jatuh mendengar kabar ada yang meninggal. Lebih baik bertarung sendirian, tulisnya. Pada hari ketiga setelah demam tersebut, dia merasakan hal-hal yang aneh. Denny mengaku berhalusinasi dan terus bermimpi bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Mereka begitu dekat, seperti benar-benar nyata. Kuhajar dengan vitamin-vitamin, antibiotik dan obat penurun panas. Penyakitnya tambah ganas, mentalku drop. Aku jarang menangis, tiba-tiba aku meringkuk sambil memanggil nama ibu dan minta maaf padanya. Dan saat itu beliau seperti hadir. Lawan nak, jangan nyerah, kamu bukan tipe orang kalah. Terngiang terus kata-kata itu.
Mungkin kata itu pernah ditanamkan di benakku dan baru keluar dari memori pada waktu yang dibutuhkan. Aku seperti orang gila, mengancam Covid dan mengajak bertarung dengannya. Kamu atau aku, kita lihat siapa yang terakhir bertahan. Dan aku bergumul dengan hajaran-hajaran yang luar biasa. Seperti orang sakau, bertarung dengan bayangan, aku menangis, teriak, pingsan, menangis lagi, teriak dan tertidur kelelahan. Tulisnya lagi. Pada hari ke-7, Denny mengaku tubuhnya berkeringat, badannya seperti remuk di bagian belakang. Dia pun mengaku tidak bisa tidur, badannya seperti digilas truk kontainer. Denny pun mengungkapkan pesan seorang dokter lewat chat online. Dia diingatkan bahwa setelah perjuangan itu, dirinya akan mengalami radang sendi. Dia pun mengonsumsi obat penahan sakit dan pereda radang. Alhamdulillah semakin membaik, padahal aku khawatir ring di jantungku akan berbalik melawanku. Ternyata Tuhan masih sayang padaku. Tugasku di dunia belum selesai, masih ada pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, tulis dia. Denny pun menyarankan untuk semua yang terkena COVID-19 untuk tidak menyerah. Jangan kalah. Ketika kita dalam kondisi puncak, mental kita harus dikuatkan. Pikirkan orang-orang tersayang dan kita punya tanggung jawab untuk bersamanya, ungkapnya. Jika sampai menyerah, menurut dia, imun akan turun. Dan saat itulah COVID akan membantai tubuh kita.